Baru-baru ini publik dihebohkan oleh BUMN Farmasi Indofarma yang terjerat pinjaman online dengan nilai fantastis. Indofarma melalui anak usahanya Indofarma Global Medica meminjam dana 1,26 miliar rupiah dari pinjol dengan mencatut nama karyawannya. Namun ini hanyalah puncak gunung es atau sebagian kecil dari rentetan fraud yang terjadi di perusahaan plat merah tersebut. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengungkap 18 temuan yang menunjukkan bobroknya Indofarma karena 10 temuan diantaranya terindikasi kuat merupakan fraud atau kecurangan laporan keuangan. Karut-marut subholding Bio Farma ini diperkirakan merugikan negara hingga 437 miliar rupiah. Sejak tahun 2021, Indofarma terus mencatatkan rugi. Puncaknya, pada 2023, kerugian perusahaan tembus 600 miliar rupiah. Sementara itu, pendapatannya anjlok hingga 54% menjadi 524 miliar rupiah. Selain itu, Indofarma juga tidak mampu membayar gaji karyawannya sejak Maret 2024 dan telah mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Selain pinjol, BPK mengungkap transaksi fiktif IGM atas transaksi bisnis unit Fast Moving Consumer Goods atau FMCG dengan indikasi kerugian hingga 157 miliar rupiah. Anak usaha Indofarma ini juga menempatkan deposito atas nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara senilai 35 miliar rupiah. Perusahaan yang bertugas mendistribusikan produk-produk Indofarma ini juga menggadaikan deposito pada Bank Oke dengan kerugian mencapai 38 miliar rupiah. Selain itu, Indofarma juga disebut melakukan kerjasama pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan yang merugikan perusahaan hingga belasan miliar rupiah. Selanjutnya, BPK membeberkan indikasi fraud karena adanya temuan kegiatan usaha masker dan set alat tes PCR tanpa perencanaan yang merugikan perusahaan hingga ratusan miliar rupiah. Dengan begitu, total kerugian diperkirakan mencapai 437 miliar rupiah. Sebelumnya, Komisi 6 DPR telah mengingatkan Indofarma untuk mempertimbangkan kondisi COVID-19 yang sudah melandai dalam pengambilan keputusan pembelian masker, PCR kit, dan alat lainnya. Namun, Indofarma bersikeras membelanjakan uang perusahaan untuk masker dan PCR kit yang akhirnya mandek dan kadaluarsa. Karenanya, pinjol dan gagal bayar gaji karyawan hanya puncak gunung es. DPR mendesak pemerintah dan aparat hukum mengungkap tuntas kasus ini melalui investigasi menyeluruh. Ini juga saya kira harus didetailkan. Ini ada faktor kesengajaan atau enggak? Karena Komisi 6 sebelumnya sudah mengingatkan. Ini COVID mungkin mau segera berakhir. Kenapa mau belanja, merencanakan belanja segitu besarnya? Nah, permasalahannya itu belanja sekian besarnya itu kan di dalamnya ada sesuatunya atau enggak gitu kan? Ada motivasi-motivasi tertentu atau enggak, ini bukan rahasia lagi. Tentu sekali lagi dibuktikan, ini bisa jadi bukan kesalahan manajemen, kesalahan perencanaan, tapi di dalamnya ada unsur fraud kesengajaan untuk mengambil keuntungan dari proses belanja itu. Kepada DPR RI, Direktur Utama Indofarma Yeliandriani mengatakan praktik kotor ini dilakukan oleh 5 orang oknum Indofarma yang sudah mundur dari jabatannya. Namun, Komisi 6 DPR RI mendesak pemerintah untuk memproses hukum seluruh oknum yang terlibat karena pelaku bukan telah merugikan perusahaan saja, melainkan juga merugikan negara. Karena ini terindikasi kuat ya, bukan hanya terindikasi kuat, sudah temuan BPK dan sudah di dalam proses hukum. Mereka katanya sudah berhenti dari Indofarma. Jangan cuman berhenti, dicekal, ditangkep. Enak aja cuman mundur dari perusahaan begitu, perusahaan plat merah, dia pakai buat pinjol. Kalau menurut saya, nggak tahu penegak hukum dan publik mungkin punya perspektif lain, tetapi tidak bisa orang yang sudah melakukan kerugian ratusan miliar ya, ini yang ketahuan, belum yang nggak ketahuan, dan berdampak pada kemungkinan bisa jadi pilot, udah ada PKPU-nya, udah keluar surat PKPU-nya.
Nah kalau pilot bagaimana? Masa kita hanya menanggung beban yang disebabkan oleh hanya segelintir orang, tadi kayak geng gitu katanya. Dan ganti rugi itu jangan setiap ada kerugian di BUMN penyertaan modal negara. Dari APBN nggak bisa, sita seluruh asetnya. Dari pinjol itu kalau analisis kami sementara selalu ada kaitannya dengan judi online, dengan TPPU, bahkan dengan tindak pidana perdagangan orang. Itu seperti lingkaran setan. Nah lingkaran setan ini kalau setannya nggak dipotongnya terus melingkar. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.